Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Alifa, perwakilan dari kelompok 6 Biopsikologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang hukum Mendel. Hukum Mendel pertama. Hukum Mendel atau The Law of Segregation of Allelic Genes merupakan hukum pemisahan gen yang menjelaskan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel-alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum Mendel pertama dapat kita pelajari dari jenis persilangan monohibrid. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, sel kelamin, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum Mendel memuat kurang lebih dari 3 hal pokok. Yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan dan satu lagi dari tetua betina. Yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, maka alel dominan akan selalu terekspresikan atau tampak secara visual dari luar. Selanjutnya ada persilangan dan istilah-istilahnya. Persilangan dapat didefinir sebagai proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Persilangan pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain persilangan monohibrid, persilangan intermediate, dan persilangan dihibrid. Penelitian mengenai pola-pola pewarisan sifat dalam persilangan telah berhasil menanamkan prinsip-prinsip dasar tentang persilangan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenalkan dengan hukum Mendel. Berkat kiprahnya, maka Mendel dikenal sebagai bapak genetika, serta dalam eksperimennya Mendel menggunakan tanaman ercis atau kapri untuk disilangkan. Alasan-alasan Mendel menggunakan tanaman ercis atau kapri adalah: pertama, tanaman kapri merupakan galur murni, berarti bersifat tidak berubah-ubah. Kedua, tanaman kapri mampu melakukan pembuahan sendiri. Ketiga, tanaman kapri mampu melakukan penyerbukan silang. Keempat, tanaman kapri mudah dibudidayakan dan cepat menghasilkan keturunan, serta tanaman kapri memiliki sifat-sifat yang kontras seperti bentuk biji, warna biji dan polong, tinggi batang, dan seterusnya. Saya, Ilham Aiman, akan melanjutkan presentasi tentang persilangan dan istilah-istilah lainnya. Istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama ada parental, yaitu induk atau orang tua. Yang kedua ada filal, yaitu keturunan. Yang ketiga ada gamet, yaitu sel kelamin. Sel kelamin itu ada dua macam, yaitu sperma yang dihasilkan oleh pria atau jantan, dan ovum yang dihasilkan oleh betina. Yang keempat ada fenotip, sifat yang tampak dan dapat diamati, bentuk, warna, ukuran, rasa, dan lainnya. Yang kelima ada genotip, susunan gen sehingga mempengaruhi fenotip, dilambangkan dengan huruf B besar, H besar, H kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, T besar, T kecil, H besar, H kecil, R besar, R kecil, dan lainnya. Yang keenam ada gen, yaitu substansi hereditas, sesuatu yang oleh Mendel disebut sebagai penyebab timbulnya karakter. Yang kedelapan ada dominan, sifat yang menutupi sifat lainnya. Yang kesembilan ada intermediate, merupakan sifat hasil perpaduan dari sifat kedua induk. Sekarang ada persilangan dominan. Persilangan dominan dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai persilangan monohybrid, yang digunakan untuk mengetahui hubungan dominasi antara dua alel. Persilangan dimulai dengan generasi orang tua, satu orang tua homozigot untuk satu alel, dan orang tua lainnya homozigot untuk alel lainnya. Monohybrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat berbeda. Persilangan monohybrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel pertama, atau yang disebut dengan hukum segregasi. Hukum ini berbunyi, pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan, disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Persilangan dominan, karakteristik persilangan monohybrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda dari sifat lainnya.
Tegasnya, ada sifat yang lebih kuat. Sifat yang kuat disebut sifat dominan dan bersifat penutupi, dan sifat yang lemah disebut sifat resesif. Proses persilangan monohybrid akan penulis ilustrasikan dengan sebuah contoh. Persilangan mawar merah, dominan, dan mawar putih resesif. Contoh persilangan monohybrid pada mawar merah, dominan yaitu M besar, dan mawar putih adalah resesif M kecil. Seperti terdapat pada gambar. Persilangan dominan. Hasil yang kita peroleh dari contoh di atas dapat dibuat dua kesimpulan, yaitu rasio genotip dan rasio fenotip. Rasio genotip menunjukkan sifat yang tidak tampak. Individu, gen dominan, dan membawa sifat dihitung berbeda. Jadi, rasio genotip keturunan yang terbentuk sesuai hasil persilangan di atas, yaitu M besar, M kecil, sama dengan 1:2, 2:1. Rasio fenotip menunjukkan sifat yang tampak. Individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung satu dengan gen dominan yang bukan membawa sifat, sehingga rasio fenotip keturunan yang terbentuk sesuai hasil persilangan di atas adalah merah berbanding putih sama dengan 3:1. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Zahran Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persilangan intermediate. Persilangan intermediate juga termasuk persilangan monohibrid. Jadi masih dalam lingkup hukum Mendel 1. Mengapa begitu? Karena hal ini dikarenakan proses persilangan intermediate sama dengan proses persilangan monohibrid. Lalu, adapun perbedaannya terletak pada hasil akhirnya. Pada persilangan monohibrid, tidak ada fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya. Sedangkan pada persilangan intermediate, terdapat fenotip yang tampak berbeda dengan induknya. Misalnya, pada persilangan bunga mawar merah, M besar dengan mawar putih, M kecil, hasil persilangan monohibrid hanya akan menghasilkan bunga mawar merah dan mawar putih. Sedangkan pada persilangan intermediate, hasilnya dapat berupa bunga mawar merah muda, dan merah putih. Kesimpulannya, bila gen M besar bertemu dengan M kecil, dihasilkan keturunan dengan warna gabungan, yaitu warna merah muda. Lalu di sini ada contoh persilangan intermediate antara bunga Myriabilis jalapa merah dan Myriabilis jalapa putih. Berikut gambar dari contohnya. Lalu di sini ada hasil yang akan kita peroleh dari contoh di atas. Dapat dibuat dua kesimpulan. Yang pertama, rasio genotip dapat menunjukkan bahwa pewarisan sifat yang tidak tampak, individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung berbeda. Jadi, rasio genotip keturunan yang terbentuk adalah F besar 2. Sesuai hasil persilangan di atas adalah M besar banding M besar M kecil banding M kecil. Perbandingannya 1:2:1. Lalu, rasio fenotip menunjukkan sifat yang nampak. Individu dengan gen dominan dan membawa sifat dapat dihitung satu dengan gen dominan yang bukan pembawa sifat, sehingga rasio fenotip keturunan yang terbentuk F2 sesuai hasil persilangan di atas adalah merah banding merah muda banding putih adalah 1:2:1. Terima kasih. Nama saya Rosanisa Safira, NPM 100500142. Di sini saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan persilangan dihibrid. Jadi, persilangan dihibrid ini berbeda dengan persilangan monohibrid yang hanya memperhatikan satu sifat berbeda. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat berbeda. Pada persilangan ini, dinyatakan oleh Mendel bahwa gen-gen dari kedua induk akan mengelompok secara bebas. Pernyataan ini disebut hukum Mendel 2, independent assortment atau absortasi bebas. Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan tanaman ercis dengan memperhatikan dua sifat berbeda, yaitu tanaman ercis berbiji bulat berwarna kuning
dan tanaman ercis berbiji kerut berwarna hijau. Di sini ada contoh persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning yang dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau yang resesif. Pada contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning yang dominan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau yang resesif, itu akan menghasilkan bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau sebanyak 3, kisut kuning sebanyak 3, dan kisut hijau sebanyak 1. Kesimpulannya, rasio fenotip F2 adalah 9331. Persilangan hibrid ini tuh memiliki ciri, yang pertama, persilangan dengan memperhatikan dua sifat berbeda. Yang kedua, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4, 2M. Yang ketiga, fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada F2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.